13 September 2024 bertempat di Hotel Emersia Bandar Lampung. Masih berlangsung pelaksanaan orientasi DPRD Lampung Tengah periode 2024 sampai 2029. Pada hari keempat, disampaikan materi kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan yang disertai Permendagri nomor 6 tahun 2024 tentang orientasi dan pendalaman tugas DPRD. Acara penutupan ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian orientasi yang diharapkan dapat memperkuat peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Lampung Tengah. Pada hari ini diselenggarakan tes bagi para anggota DPRD Lampung Tengah terkait materi-materi yang telah disampaikan mulai pada tanggal 9 September sampai dengan 12 September 2024. Tes dilaksanakan dengan tujuan mengetahui sejauh mana para anggota DPRD Lampung Tengah memahami apa yang telah disampaikan pemateri pada orientasi DPRD Lampung Tengah periode 2024 sampai dengan 2029 ini. Ini adalah materi yang harus kami sampaikan kepada seluruh Dewan di Kabupaten Kota se-Indonesia. Sama Bapak Ibu, materinya sama, diformat oleh Permendagri. Kami pun sebagai fasilitator tidak diizinkan untuk membuat diskusi, bahkan isinya melebar yang nantinya malah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya hanya menyampaikan yang sudah dibuat oleh Permendagri sebagaimana yang telah Bapak Ibu tampil di videotron ini, nanti bisa dibaca, dipelajari, dan juga mudah-mudahan materi ini sudah dibuat, diduplikasi, barangkali sudah di print out sama Pak Sekwan ya? Belum tahu. Aisyah, belum di print belum? Materi belum di print, belum di sudah ya? Ya. Kalau sudah, barangkali sudah dikemas-kemas, sudah pulang hari ini. Ini agak terlambat Bapak Ibu yang terhormat, karena juga tadi sempat ke tempat yang baru, yaitu di ujung sebelah bawah, tempat untuk lari kalau saat saya negosiasi dengan APH waktu itu. Gampang larinya langsung naik mobil. Di sana. Saya pernah pada saat itu, pada saat di Lampung Timur, saya keluar keuangan, banyak problem yang harus diselesaikan. Itu saya pernah di sana bersama dengan Alisa dari Lampung Timur. Tadi Alisa ini alumni Lampung Timur, sekarang menjadi DPRD Lampung Tengah, luar biasa. Selamat Alisa ya. Kemudian Bapak Ibu, waktu mungkin tidak bisa kita perpanjang karena ini adalah waktunya terbatas. Di agenda saya jam 7.30 sampai jam 9.30, dan jam 10 saya sudah ada agenda di kantor gubernur untuk menjalankan tugas sehari-hari. Tapi ini juga sudah disampaikan, barangkali nanti kalau selintas hanya saya sampaikan, Bapak Ibu tolong dipelajari, lebih baik dan lebih bagus. Tadi juga disampaikan oleh si Nia ini adalah orang baru, ini saya bilang istri. Tadi kaget Pak Sukarman, ada ibu dua juga kaget, loh masih muda. Saya bilang ini istri orang, bukan istri saya. Akhirnya saya kenalkan, Pak ini istri orang, kok masih muda. Bapak Ibu kesempatan materi dari materi pada postes. Nah, saya berharap juga dalam pengisian postes itu identitas Bapak Ibu jangan salah. Kalau salah otomatis nggak lulus. Kalau nggak lulus saya bilang ini korbannya banyak. Bapak Ibu tidak bisa mengikuti pendalaman tugas selanjutnya. Kalau tidak bisa mendapatkan tugas selanjutnya dalam PAD Bapak Ibu turun. Kalau yang baru masih bingung PAD itu apa.
Kalau yang sudah 2-3 periode udah aman. PHD itu kan pendapatan hasil dewan. Jadi kurang, karena tunjangan-tunjangan nggak dapat. Tapi tidak bisa mengikuti pendapatan tugas. Ini isinya Bapak Ibu luar biasa. Kode etik ini adalah dibuat, ditetapkan oleh Dewan yang terhormat, dijalankan oleh Dewan yang terhormat. Nanti ada evaluasinya, dievaluasi oleh siapa? Oleh BK, Badan Kehormatan. Jadi kita lihat nanti dasar hukumnya ini Undang-Undang 1 tentang pemerintah daerah, 2 PP tentang pedoman dengan peraturan daerah, peraturan DPRD tentang berbagai ke karya dewan. Itu ada undang-undangnya sendiri, adalah PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Itu sudah jelas ininya, aturan sanksinya dan sebagainya. Makanya harus kita bilangkan bahwa kode etik ini dibuat, disahkan oleh DPRD dan semoga menjadi pedoman dalam bekerja, sehingga tidak kita melupakan, bahkan tidak menyalahi, karena nanti ada pengawasnya. Itu adalah BK. Kalau Bapak Ibu melanggar kode etik, yang bisa mengawasi adalah BK. BK itu siapa? Ini Bapak Ibu juga, anggota dewan. Nanti ada komposisi asalnya dari mana. Ini juga lebih harus cermat. Jangan sampai saya bilang di mana, jangan sampai membuat kode etik tapi menjebak diri sendiri. Ini adalah aturan kita sendiri, kita jalankan sendiri, tidak boleh jebakan. Apakah bisa? Bisa. Kalau kita nggak cermat. Tapi nanti itulah kita dalam pelaksanaan, mungkin dalam penyusunan Bapak Ibu boleh berdiskusi sehebat-hebatnya asal tidak melanggar ketentuan di atas. Kemudian pengertian kode etik, ya, diartikan sebagai tanda atau etos atau kinerja yang berarti cara hidup ataupun watak, perilaku, ketentuan dan sebagainya oleh dewan. Kemudian kode etik diartikan sebagai norma hidup, norma perilaku, norma bekerja dan sebagainya, dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan perintah. Kelompok tertentu siapa? Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat. Kode etik hanya berlaku untuk dewan. Kemudian tujuan kode etik DPRD menjaga citra baik tentunya. Jangan muncul cita-cita yang tidak baik, yang lebih menuju ke profesional. Bapak Ibu kalau profesional itu walaupun sedikit tapi nilainya tinggi, nilainya lebih besar kalau profesional. Kemudian martabat, perbuatan anggota berhindar dari hal-hal yang tidak profesional. Kemudian kehormatan, lebih berhati-hati dalam bertindak. Orang jadi terhormat dan sebagainya kita karena perilaku kita. Ini sudah dikeluarkan dalam kode etik. Kemudian kredibilitas, pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Orang yang kredibel, orang yang kompeten itu tidak mau harus kita tempuh, kita tempat. Melalui apa? Melalui pendidikan, melalui pelatihan, melalui kursus dan sebagainya. Makanya tidak salah kalau nanti ada Bapak Ibu ya membuat kegiatan tentang peningkatan kapasitas atau kompetensi. Bagaimana Bapak Ibu sekarang sudah mulai dari namanya dunia digital tentang bagaimana mengoperasikan alat-alat digital, alat-alat yang serba canggih. Kalau tidak bisa ada kesempatan untuk menganggarkan diklat tentang pemahaman, pemakaian, penggunaan alat digital. Saya pada saat saya kalau di PSDN di Provinsi Lampung, saya bilang para WI ini orang-orang hebat. Golongan dari 1 sampai golongan 4 E. Kalau kemampuan sudah menjadi jebol lagi. Tapi kemampuan kompetensi Bapak Ibu kurang. Nah, bagaimana cara ini? Saya undang, saya akan untuk pelatihan kompetensi, pemanfaatan digital. Saya sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu nanti berkunjung ke Bali itu wisatanya lebih luar biasa. Tapi juga digitalisasinya luar biasa. Di sana tidak ada, saya bilang, kapal gubernur yang pimpin, sekda yang razia. Kepala dinas perilaku dewan dievaluasi itu ternyata
salah politik ini setiap tidak boleh. Kalau orang pintar kan biasanya lebih ini, Pak, lebih kreatif, kan? Oh itu salah. Oh benar, Pak Mustaqim ini nggak boleh pakai baju ini, celana ini. Tak koreksi juga saya. Bisa pakai jeans, saya punya jeans yang pakai jeans, apa tidak? Salah, gitu kan? Ini kalau orang kita yang dipilih itu terlalu pintar aja. Tapi pintar artinya memilih kita lebih baik. Next. Terus tugas dan fungsi ya, tugas dan fungsi BK tadi. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD. Kepatuhan dan segalanya ini adalah sesuai dengan kode etikanya, Pak. Nanti dasarnya di situ. Meneliti dugaan pelanggaran sumpah janji dan kode etik. Ada nggak sumpahnya begini dan begini, kode etik begini dilanggar oleh Bapak Ibu anggota dewan. Ini tugas. Minta di evaluasi oleh BK. Kalau BK tidak tahu, tidak ngerti tentang tugas pokok fungsinya, berarti kan nggak jalan. Saya baru jelaskan ini. Ada kemungkinan BK buat kegiatan mau apa beliau, atau khusus atau diklat atau pendalaman tentang tugas pokok fungsi ini. Jangan sampai kita nggak ada ini, ada anggaran. Supaya kalau dia diklat ini kan kita akan lepas juga, tidak melawasinya kira-kira gitu. Tapi ada hal yang kurang ini lah. Kemudian pelaporan putusan hasil penyelidikan verifikasi kepada rapat paripurna. Apapun hasilnya Pak, kalau sudah clear di paripurna, laporkan dalam paripurna. Contoh, si A adalah melanggar ketentuan ini sesuai dengan hasil berita. Kalau pelanggarannya agak enak sih penting ya. Kalau pelanggarannya berat, kan lumayan juga. Sudah dia malu di komunitasnya, pada keluarganya, pada masyarakat. Jadi perlu kita lebih cermat. Next. Memanggil anggota DPR yang juga melakukan pelanggaran agar memberikan klarifikasi atau pembelaan. Harus berani sebagai BK memanggil anggota dewan yang dianggap melanggar. Seperti apa? Untuk klarifikasi. Syukur-syukur masih ada diminta klarifikasi, betul Bapak diadukan ini. Kalau jauh tidak ada, di bukti mana ada, sudah aman. Jadi kalau dokumen-dokumen datanya ada ya. Kemudian meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak lain. Kita bisa meminta keterangan yang lain Pak untuk mendukung bahwa yang dilakukan BK itu benar. Kemudian menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD. DPRD bisa dijatuhkan sanksi oleh BK, bahkan bisa diberhentikan oleh BK. Hasilnya itu nanti diumumkan di sidang paripurna. Nggak bisa kita bantah. Hadir sidang ya, tata cara pada pengaduan seperti ini harus terpenuhi. 1 sampai 10 ini terpenuhi. Saya harus sudah nanti belajar apa isinya, bagaimana mekanismenya. Insya Allah sudah tidak lagi. Segera diperbaiki, dipulihkan nama baiknya. Dan kalau menyatakan terhadap pengaduan telah diatur dalam kode etik dan pedoman tata kelola kita. Kemudian pengaduan harus memuat identitas pelaku. Kalau hanya masalah-masalah saja nanti jadi fungsi ada sebagai surat kaleng, aduan yang tidak bertanggung bisa diambilkan. Kemudian sering kali ada pengaduan yang masuk OPK tapi tidak jelas sesuai dengan pengaduan yang tidak sesuai ketentuan hanya akan dianggap sebagai surat kaleng. Ternyata juga Bapak Ibu yang menjadi anggota Badan Kehormatan itu ada juga jabatan-jabatan yang dilaksanakan kurang kerjasama, yaitu mengoptimalkan saran prasarana kerja agar mereka dapat memaksimalkan. Nah ini juga nanti akan memperberat atau memperkecil berat kita karena ada alat-alat bantu
Siapa yang bisa bantu? Pak Sepan. Oh ini aja Pak Sepan, kata BK. Pasang CCTV dari ini sampai ke sini, akan siang ini termonitor semua. Oh ternyata hari kerja nggak masuk dari jam 8 sampai jam ini kosong. Kemudian berbagai gerak kita CCTV disediakan oleh Dewan, oleh Sekwan juga sebagai alat bantu. Kemudian kita mendapat bantuan dari Sekretariat DPR dalam pengukuran absen. Ini nggak tahu ini ada absen nggak Dewan? Ada nggak di kantor absen? Setahu saya nggak ada. Ada. Karena fleksibel sekali Bapak Ibu Dewan. Saya rasa di kabupaten, di provinsi itu masih 1-2. Pak paripurna jam 10. Jam jam 12 terus kalau ya kan sudah ada nanti pimpinan baru buka ini buka sidang ya kan, mengingat ada sudah terdengar kita skor lebih dahulu balik lagi jam 2. Ini yang saya ini pada alami di Lampung Timur juga begitu dulu di provinsi seperti itu, tapi saya yakin kalau Lampung Tengah seperti pas pelantikan jam 8 atau kan dan hadir semua ada wakil ada absen ke depan mudah-mudahan. Kemudian mengatasi secara langsung tingkah laku anggota dewan baik ketika di kantor maupun di luar kantor. Bisa memperhatikan Bapak Ibu di kantor maupun di luar kantor. Perilakunya seperti apa ini? Tugas di berat kan? BK mempunyai tugas yang sangat berat. Tapi yang akan diawasi yang ini ada juga kawan sendiri. Bahkan mungkin saudara. Mungkin antara bapak dengan anak ada yang satu dewan, anaknya dari BK, ini bapaknya kan bisa jadi bisa. Kenapa? Karena itu susah-susah dan dialami oleh BK. Lanjut. Hambatan karena tata beratara. Badan kehormatan memiliki aturan main atau pedoman tata beratara dan berbeda oleh terikat oleh tata beratara. Kemudian pengaduan yang masuk ke BK tanpa adanya identitas dari pengadu bagian bisa kita. Pedoman tata beratara BK ada yang ada dinilai belum jelas karena terkadang aturan tersebut malah membuat pembantu BK dalam dalam tugasnya. Nah ini kira-kira hambatan-hambatan sebagainya oleh kita ini kita bisa lihat, kita bisa sama-sama pahami. Ternyata BK ini bukan yang tidak mempunyai kompetensi, tapi mempunyai kompetensi yang terlalu tinggi, nanti dia saklek kan menjadi kendala yang ada. Perlu kita saling mengerti sehingga oke lah kita berbuat berperilaku sesuai dengan tata tertib saja dengan ini supaya enak-enak baik. Kita lanjut keputusan badan kehormatan. Ini perlu yang melanggar anggota yang pernah diberikan sanksi teguran karena mengulangi kembali dengan jadi yang mengulang-ulang itu jadi perhatian yang khusus. Perlu yang melanggar diberikan sanksi itu pasti karena ini seperti itu. Kemudian karena ini sudah mau proses ini apa ini? Ada syarat yang terakhir. Terus ini Bapak Ibu, pada saat kami mengikuti TOT Training of Trainer itu dari seluruh Indonesia, walaupun dibagi-bagi kelompok ini ruang ini sekian dari sana. Memutuskan bahwa ada saran masukan dari Kemendagri untuk disampaikan kepada Bapak Ibu yang berada di rumah sebagai itu. Budayakan pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memegang amanah rakyat. Ini yang menjadi yang harus dilakukan. Kita mempunyai budaya yang dalam itu kan sederhana, yang memiliki tanggung jawab, sehingga kita sewenang-wenang menganggap yang lain bukan apa-apa. Ini juga tidak diinginkan. Ini saran yang diformulasikan oleh teman-teman nasional
Kemudian menciptakan iklim anggota DPR yang jujur dan iklim kerja yang tinggi. Ini dari kajian Bapak Ibu, dan tidak suka yang terlalu konsen. Kemudian meningkatkan inovasi dalam tupoksi DPRD. Ada kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, melakukan studi banding, melakukan inovasi dan segalanya, monggo silakan. Kalau memang bisa, sampaikan di forum, dibuat perda, menjadi pedoman harus dilakukan oleh eksekutif. Tidak masalah, karena perda itu ada dari internal dewan ataupun dari pemerintah. Usul dari dewan sendiri ada pemerintah. Ini ada sebagai jenis perda. Kemudian sistem pengawasan terhadap pejabat DPRD dilakukan secara efektif dan efisien. Nanti yang melakukan ini adalah BKKD. Tapi kalau tidak perlu ya nggak masalah. Tidak harus diawasi, tidak harus dievaluasi. Sebagai Bapak Ibu berperilaku sesuai dengan kode etik yang telah disepakati. Kemudian survei terhadap kekayaan yang dimiliki oleh setiap anggota DPR untuk dilakukan pengawasan sehingga tidak memberikan peluang bagi DPRD melakukan perbuatan korupsi. Setelah Bapak Ibu dinobatkan sebagai anggota dewan harus membuat laporan kekayaan pelanggaran pidana. Ini harus keluar. Kami juga harus pejabat eksekutif juga harus menyampaikan LHKPN setiap tahun kalau normal. Kalau yang baru begini mungkin sekarang sudah mulai aja buat LHKPN. Dilaporkan apa adanya. Kalau kita punya mobil, punya rumah, punya ini, punya logam mulia, punya duit sampai tidak ada masalah, yang penting jelas masalah usulnya. Kemudian kalau nggak dilaporkan, kemudian tahun depan dibuat lagi, ternyata disantumkan. Asal usulnya nggak jelas, Bapak punya kan kita melakukan hal yang tidak sesuai, dicurigai. Cepat-cepat nanti KPK menyurati kita klarifikasi. Baru disurati KPK itu kita deg-degan. Saya pernah waktu masih di Lampung Timur, kepala di Sumedang. Disurati oleh KPK pada Pak Saudara, Hakim Kepala Sumedang di Lampung Selatan Timur. Mohon klarifikasi LHKPN. Hanya gara-gara rekening. Rekening yang saya punya sih tidak saya cantumkan. Padahal isinya tinggal 200.000, 250.000. Ada 3 rekening saya, istri saya, ibu saya. Itu rekening apa saya sudah dapatkan? Rekening haji. Rekening kita ini, mau naik haji itu kan bukan rekening wajib, bukan rekening melalui pendaftaran ke situ kan. Masih sisa, pulang itu masih sisa 250.000. Saya buat LHKPN dan saya takutkan. Diminta oleh KPK, kenapa saudara tidak berkaitan? Saya jelaskan, ini adalah rekening ini. Karena saya menutup nggak bisa, harus ke bank segalanya. Dan uang itu tidak berkurang, Pak. Saldo itu tidak berkurang, nggak kena inflasi dan sebagainya. Yang muncul terus. Jadi tempat KPK. Hal-hal yang seperti ini. Coba kalau mungkin anak kita, istri kita mempunyai mobil atau nama istri, rumah atau nama anak, pada anak belum kerja, istri adalah rumah tangga, bapaknya pejabat negara, dan dilaporin, nanti itu ada pemeriksaan. Nah, ini dari mana? Kok kamu belum kerja, sudah punya rumah, punya mobil, punya ini? Nggak bisa jawab, ya sih. Ini adalah money laundering, cucian uang dari bapaknya, disita. Ini makanya hati-hati pada saat Bapak Ibu isi LHKPN. Kemudian mengoptimalkan kinerja anggota DPRD dengan memberikan penghargaan. Nah, ini sepertinya belum familiar. Kalau anggota Dewan Kehormatan mempunyai kelebihan kinerja yang baik diberikan penghargaan. Nah, ini ke depan ini bisa. Jelas itu diinformasikan di peraturannya bahwa anggota Dewan yang selama tahun ini di dalam bertugas aktif, walaupun tidak ada acara, sedang baru masuk semua, masuk terus, terus apa namanya itu absennya
fingerprint ataupun digital gitu kan. Ini bisa tahu silakan. Saya pernah ketemu dengan Bu Nuni, kan nggak bisa tahu Bu Nuni. Harus periksa cetak tiap kali. Bapak Ibu kepala dinas, saya masih kepala dinas. Nanti apapun yang ini, kalau ini ya dijelaskan. Contoh, saya kalau istri saya mau 100 juta hari ini, ada penjelasan. Uang dari mana? Oh, saya jual apa? Ini warisan atau apa atau berita. Ternyata nanti Pak itu print Pak seluruh rekening kita print oleh KPK. Dia sudah mempunyai dokumen yang banyak, kita kadang-kadang lupa. Kita ini uang apa ini? Tapi ke depan kita harus karena kita mau bina, kita kayak di akhirat. Tapi baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam saya habis, bukan karena salah saya, bukan karena salah Bapak Ibu, situasi kondisi yang membuat kita berubah. Alhamdulillah kembali kepada kita. Itu Bapak Ibu, mohon izin, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknis dan bagaimana cara pelaporan LHKPN tadi Pak? LHKP itu bukan materi ini, ya. Tapi tetap penyelenggara negara itu harus membuat LHKPN. Itu nanti bisa ditanyakan kepada KPK, mungkin penyelenggara di inspektorat, bisa. Itu tentang LHKPN. Saya tidak akan menunjuk itu. Ini contohnya dalam pembuatan LHKPN itu wajib untuk penyelenggara negara. Tapi kalau isinya yang saya sampaikan di sini adalah tentang kode etik dan tata beracara DPRD. Nah, kode etik itu adalah memuat semua aturan-aturan yang harus dijalankan maupun yang dilarang. Dibuat oleh DPR sendiri, ditetapkan sendiri, dijalankan sendiri. Untuk menjalankan kode etik dan sebagainya itu ada yang mengawasi, mengevaluasi, itu adalah BK, Badan Kehormatan DPRD. Nah, itu nanti dari BK itulah yang menentukan apakah Dewan ini melakukan kesalahan atau tidak, itu diperiksa, diselidiki, kemudian sampai nanti kalau memang ada hasilnya diumumkan melalui paripurna. Oh, untuk secara teknis berarti peran BK-nya sangat penting Pak ya untuk jalannya itu. Yang penting harus belajar betul. Saya minta kepada anggota maupun ketua BK itu orang mempunyai basis tentang ilmu hukum. Saya kira itu. Oh, jadi yang paling penting dalam materi ini ada, walaupun di pengawasan yang dibuat BK sendiri harus ada aturan. Bukan BK sendiri, yang buat adalah DPRD. Bukan di BPK. BPK itu hanya untuk menjalankan tugas, mengawasi, mengevaluasi yang dibuat Dewan itu. Jadi kan itu secara internal Pak, harus ada pengawasan yang ketat berarti Pak, itu kan dibuat sendiri oleh Dewan harus. Iya, makanya itu BK yang mengawasi nanti. Tapi sesuai dengan ketentuan ya, tidak boleh melanggar juga, tidak boleh memanipulasi, nanti bisa dituntut BK-nya. Dikembalikan, oh sesuai kode etik enggak? Oh kalau enggak ya. Dari Bandar Lampung, Rahmat, jurnalis Davika TV mengabarkan.